Halo teman-teman semua, saya Sandi Hanuli. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga atau pihak yang berhubungan dengan pajak di Indonesia. Jadi sebenarnya, pajak itu bukan hanya urusan pemerintah saja, tapi ada banyak pihak yang ikut terlibat agar sistemnya berjalan lancar. Berikut saya jelaskan satu persatu. Pertama, ada wajib pajak. Nah, wajib pajak ini sebenarnya kita semua. Bisa orang pribadi seperti kita yang sudah punya penghasilan atau badan usaha seperti perusahaan. Intinya, siapapun yang punya penghasilan dan memenuhi syarat, dia punya kewajiban untuk membayar pajak. Kedua, ada Kementerian Keuangan. Lembaga ini ibarat bendahara negara. Semua urusan keuangan negara, termasuk pajak, diatur oleh Kementerian Keuangan. Supaya lebih fokus, ada unit khusus yang mengurus pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. DJP inilah yang sehari-hari berhubungan dengan wajib pajak, mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Tapi, supaya semua berjalan adil, ada juga Komisi Pengawas Perpajakan. Komisi ini bertugas mengawasi kinerja DJP. Jadi, kalau ada kebijakan yang dirasa kurang tepat, mereka bisa memberi masukan. Bisa dibilang, komisi ini berperan sebagai pengawas independen. Nah, bagaimana kalau ada sengketa? Misalnya, wajib pajak merasa keberatan dengan hasil pemeriksaan pajak. Di situ ada pengadilan pajak yang khusus menangani kasus-kasus perpajakan. Dan kalau ada hasil di pengadilan pajak masih belum memuaskan, wajib pajak bisa naik banding ke Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di Indonesia. Selain itu, ada juga Ombudsman RI. Tugasnya mengawasi pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Jadi, kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan petugas pajak, bisa melaporkan ke Ombudsman RI. Sekarang kita masuk ke pihak-pihak pendukung, misalnya bank dan kantor pos. Kedua lembaga ini ditunjuk pemerintah sebagai tempat resmi pembayaran pajak. Jadi, wajib pajak bisa setor pajak lewat bank atau kantor pos terdekat tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudian ada notaris. Notaris biasanya terlibat ketika kita akan membuat akta jual beli tanah, mendirikan perusahaan atau perjanjian lain. Nah, dalam proses itu biasanya ada kewajiban bayar pajak dan notaris punya peran untuk memastikan hal itu terpenuhi. Selanjutnya ada akuntan publik. Mereka ini membantu perusahaan membuat laporan keuangan yang rapi dan sesuai aturan. Kenapa penting? Karena laporan keuangan inilah yang jadi dasar untuk menghitung pajak perusahaan. Dan terakhir, ada konsultan pajak. Konsultan ini bisa dibilang teman curhatnya wajib pajak. Mereka membantu memberi arahan agar kita mengerti aturan, bisa menghitung pajak dengan benar, dan menghindari masalah di kemudian hari. Jadi, sistem perpajakan itu bukan hanya pemerintah yang menjalankan. Ada wajib pajak, ada lembaga pemerintah, ada pengawas, bahkan ada profesi-profesi pendukung. Semua bekerja sama agar pajak bisa terkumpul dengan baik, adil, dan akhirnya dipakai untuk pembangunan negara.